Sidang Jemaat Kekasih Tuhan, perkenalkan saya Pendeta Seth Yunus Laritmas, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bukit Benuas Balikpapan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami mohon urapi berkati dengan Roh yang kudus, supaya firman Tuhan ini dapat kami laksanakan, praktekkan di dalam seluruh hidup kami. Berfirmanlah, karena kami siap mendengarkan dan melakukan kehendak Bapa di sorga. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Melaki pasal 2, Melaki pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan bagi kita. Maka sekarang kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam, jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Dan aku telah membuatnya menjadi kutuk, sebab kamu ini tidak memperhatikan. Sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu dan akan melemparkan kotoran ke mukamu, yakni kotoran korban dari hari-hari rayamu, dan orang akan menyeret kamu ke kotoran itu. Maka kamu akan sadar bahwa kukirimkan perintah ini kepadamu, supaya perjanjianku dengan Lewi tetap dipegang. Firman Tuhan semesta alam, perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera, dan itu kuberikan kepadanya. Pada pihak lain ketakutan, dan ia takut kepadaku dan gentar terhadap namaku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Melaki ini ditulis bagi umat Tuhan orang Israel yang baru pulang dari pembuangan. Setelah mereka berada di pembuangan, mereka memberikan persembahan korban-korban kepada Tuhan. Korban-korban itu tandanya bahwa mereka tetap setia dan mau beribadah kepada Tuhan. Ternyata bahwa setelah korban-korban yang diberikan itu kepada Tuhan tidak memenuhi syarat yang Tuhan kehendaki. Mereka lupa akan janji mereka. Ketika mereka berada di pembuangan, dalam kesusahan mereka, dalam penderitaan mereka, dalam kesakitan mereka, dalam tekanan dan ancaman mereka di pembuangan, mereka siang dan malam berseru kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, minta campur tangan Tuhan, agar mereka dibebaskan dari pembuangan itu dan mereka kembali lagi ke tanah asal mereka. Mereka kembali lagi ke Yerusalem, supaya mereka bisa bekerja dengan bebas, mereka bisa berkreativitas dengan bebas, bahkan mereka bisa beribadah kepada Tuhan. Mereka menjanjikan untuk tetap setia kepada Tuhan. Tapi ternyata, Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, Tuhan mendengarkan doa mereka, permohonan mereka. Tuhan memakai Asyur untuk membebaskan mereka dengan mengalahkan Babel. Dan bangsa Israel kembali pulang ke Yerusalem untuk beribadah, untuk berbakti, bekerja dan melayani bagi Tuhan. Tapi ternyata setelah mereka berada di Yerusalem, korban-korban yang mereka berikan kepada Tuhan itu di luar daripada apa yang diatur oleh para imam-imam, yang diatur oleh orang Lewi yang memimpin ibadah umat. Kenapa demikian? Karena para imam dan orang Lewi, mereka sendiri mempersembahkan korban-korban kepada Tuhan itu tidak masuk kategori sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Mereka memberikan persembahan-persembahan yang cacat.
Mereka memberikan persembahan-persembahan yang buruk-buruk kepada Tuhan. Tuhan mengingatkan mereka akan janji setia mereka waktu di pembuangan. Tuhan kembali mengingatkan kepada para imam-imam tentang tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pemimpin untuk memimpin umat Tuhan untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan dengan memberikan persembahan-persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Tapi ternyata para imam-imam itu sendiri terpengaruh dan masuk di dalam kehidupan yang sama seperti umat Tuhan. Mempersembahkan yang buruk-buruk bagi Tuhan. Mempersembahkan binatang-binatang yang cacat-cacat bagi Tuhan. Yang tidak masuk dalam kategori untuk persembahan yang kudus bagi Tuhan. Tuhan mau mengingatkan mereka akan janji setia mereka. Bahwa mereka jangan lupa akan janji setia mereka. Di dalam ayatnya yang kelima di situ dikatakan bahwa perjanjian Tuhan itu adalah perjanjian yang menghidupkan, bukan perjanjian yang mematikan. Perjanjian Tuhan itu kepada umatnya adalah perjanjian yang membebaskan, bukan memenjarakan. Perjanjian umat Tuhan itu harus sama, serupa dengan apa yang mereka sampaikan kepada Tuhan untuk taat dan setia kepada Tuhan. Kalau Tuhan begitu taat, setia dengan mereka, memberkati hidup mereka, Tuhan menepati janjinya kepada mereka, lalu apa yang dibalaskan umat Tuhan kepada Tuhan? Apakah dengan persembahan yang buruk-buruk itu mereka balas kepada Tuhan? Apakah dengan binatang yang cacat-cacat itu yang masuk dalam kategori persembahan kepada Tuhan? Tidak demikian. Oleh sebab itu Tuhan memperingatkan kepada para imam bahwa berkat itu akan berubah menjadi kutuk kalau engkau tidak taat dan setia kepada Tuhan. Berkat-berkat itu akan berubah menjadi kutuk kalau engkau lupa akan komitmen dan janji imanmu kepada Tuhan. Ini hampir sama seperti orang Yahudi pada zaman Yesus. Ketika Yesus ditangkap dan disiksa, apa yang mereka balas kepada Tuhan? Bebaskan Barnabas dan salibkan Yesus. Ketika orang-orang Yahudi itu memerlukan Yesus untuk membebaskan mereka dari segala penderitaan, yang sakit disembuhkan, yang lumpuh bisa berjalan, yang tuli mendengarkan, yang buta melihat. Mereka berteriak, Hosana, Hosana, ini Raja kita yang akan datang. Sang Mesias akan datang. Ketika Yesus masuk kota Yerusalem, mereka berteriak, Hosana, Hosana, ini dia Mesias yang akan datang. Pada saat itu Yesus menjawab kebutuhan, keperluan mereka, kesenangan dan kebahagiaan mereka. Tetapi ketika Yesus ditangkap dan disiksa, apa yang mereka katakan? Salibkan dia dan bebaskan Barnabas. Itulah manusia. Cepat untuk mengucapkan janji, tetapi lambat untuk melakukan praktek daripada janji imannya. Kita sekarang berada di dalam pandemi COVID-19. Situasi kita yang sangat menyedihkan, penuh dengan keterbatasan. Situasi-situasi kita yang penuh dengan ketakutan dan kengerian karena pandemi COVID-19. Banyak warga masyarakat, bahkan banyak hamba Tuhan dan juga warga gereja yang telah terpapar dan menjadi korban dari COVID-19. Ini adalah ujian iman kita. Apakah dalam situasi yang sulit ini kita tetap dalam komitmen iman kita, kita mau taat dan setia kepada Tuhan dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Memberikan yang terbaik bagi Tuhan adalah dengan waktu kita, talenta kita, karunia kita dan berkat kita, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ataukah dalam situasi yang buruk ini kita sama seperti orang Yahudi, orang Israel yang baru pulang dari pembuangan dan sampai ke Yerusalem,
lupa akan janji iman mereka untuk taat dan setia memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Atau kita juga sama seperti orang Yahudi atau orang Israel pada zaman Yesus. Pada saat kita berada dalam kesusahan, kita berteriak kepada Tuhan minta tolong. Pada saat kita berada dalam penderitaan dan masalah besar, kita berdoa memohon kasih Tuhan, pertolongan Tuhan. Tapi kalau kita sehat, berada dalam kelimpahan, berada dalam sukacitaan, apakah kita masih tetap dalam komitmen iman kita untuk taat dan setia kepada Tuhan? Oleh sebab itu firman Tuhan pada hari ini mau mengantarkan kita dengan sungguh-sungguh supaya jangan kita hilang harapan iman kita dalam situasi dan kondisi apapun, suka atau duka, senang atau tidak senang, kekurangan atau kelimpahan, sakit atau sehat, situasi apapun kita tetap dalam komitmen iman kita bahwa Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, selalu menjanjikan akan kehidupan bukan kematian. Selalu menjanjikan bagi kita akan pembebasan bukan tawanan. Selalu menjanjikan bagi kita damai sejahtera dan sukacita bagi masa depan kita. Tinggal jemaat kekasih Tuhan, kita mau taat dan setia sampai akhir perjalanan kita, memberikan yang terbaik, yang terindah, yang termanis dan yang termulia bagi kemuliaan Tuhan atau tidak. Oleh sebab itu saya ajak bagi kita sekalian pada hari ini, mari kita tetap kuat beriman, hanya percaya kepada Yesus Kristus. Jangan bergeser sedikit pun daripada komitmen iman kita, selalu berharap hanya kepada Yesus Kristus sebagai sumber kekuatan, sumber pengharapan kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, kekal sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa untuk menutup akan renungan kita pada hari ini. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu, mengajarkan kami untuk memberikan, mempersembahkan yang terbaik, yang terindah, yang termanis bagi Engkau Tuhan. Lewat karunia kami, talenta kami, berkat kami, dan kesempatan hidup yang Tuhan percayakan bagi kami. Di masa pandemi COVID-19 ini, biarlah kami tetap dengan komitmen iman kami untuk tetap setia kepada Engkau. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah yang mendengarkan akan firman Tuhan hari ini. Berkati kami dengan firman-Mu supaya kami tetap berada di dalam damai sejahtera surgawi. Jauhkan kami dari pandemi COVID-19 dan hiburkan tuntun akan kami semua, terutama mereka yang terpapar karena COVID-19. Lindungi dan pelihara, sembuhkan semua para pasien yang terpapar karena korban COVID-19. Biarlah dalam kasih, anugerah, dan pertolongan Tuhan, Engkau berkati gereja kami GPIB, Engkau berkati majelis sinode dengan program sinodal, bahkan mupal sampai jemaat-jemaat. Kami berdoa juga bagi pemerintah pusat sampai kepada pemerintah daerah yang ada di kota-kota dan provinsi-provinsi, desa-desa, bahkan perkampungan sekalipun. Biarlah Bapa berkati bangsa dan negara kami, damai sejahtera surgawi. Engkau limpah-limpahkan kuasa-Mu, berkat, sukacita, dan kesejahteraan bagi kota dan bangsa kami. Biarlah seluruh hidup kami ini, karya pekerjaan dan pelayanan kami, berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus Kristus Tuhan kami. Kami naikkan doa permohonan kami ini hanya dalam satu nama, tidak ada nama lain, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.